Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fani Ramadhani Habaraka dengan NIM 151422125 dari kelas 3F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang bahan pembelajaran sederhana. Yang pertama, ada pengertian bahan pembelajaran sederhana. Bahan pembelajaran atau media sederhana merupakan bahan pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi sederhana atau tidak kompleks. Bahan pembelajaran sederhana tergolong murah dan tidak rumit, sehingga pengadaannya dapat dikembangkan sendiri oleh guru ataupun bagi mereka yang berkepentingan akan penggunaan bahan pembelajaran. Walaupun itu bahan pembelajaran sederhana, tidak berarti lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan bahan pembelajaran yang menggunakan teknologi canggih. Hal ini sangat bergantung pada bagaimana pemakaiannya dan juga pengembangannya. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut bahan pembelajaran atau media sederhana. Ada yang menyebutnya dengan bahan atau media pembelajaran tepat guna, dan ada pula yang menyebut dengan bahan atau media pembelajaran serba neka. Ketiga istilah tersebut meskipun berbeda tetapi memiliki makna yang sama, yakni sebagai bahan pembelajaran yang dikembangkan menggunakan teknologi yang sederhana atau tidak kompleks. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa media sederhana adalah sesuatu alat atau sarana yang berfungsi sebagai saluran atau perantara komunikasi dalam kegiatan pendidikan agar dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Ditinjau dari pembuatan dan penggunaannya, media sederhana memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, dapat dengan mudah dibuat sendiri oleh guru ataupun bersama-sama dengan siswa. Yang kedua, dapat dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, menggunakan media sederhana dalam kegiatan belajar mengajar tidak memerlukan keahlian, keterampilan, teknik khusus. Yang kedua, macam bahan pembelajaran sederhana. Yang pertama, bahan pembelajaran sederhana dua dimensi. Contohnya seperti papan tulis atau board. Papan tulis telah lama digunakan dan sulit dipastikan sejak kapan mulai digunakan. Fungsi papan tulis diantaranya adalah menuliskan pokok-pokok pesan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, terutama digunakan secara klasikal. Menuliskan pesan pembelajaran dalam bentuk ilustrasi, bagan, dan sejenisnya. Mengerjakan tugas atau soal latihan dalam pembelajaran klasikal. Ada 5 jenis board yang digunakan dalam proses pembelajaran, antara lain cardboard, bulletin, felt, magnetic, dan electric board. Yang kedua, ada bahan pembelajaran 3 dimensi. Bahan pembelajaran sederhana 3 dimensi dapat memberikan sesuatu perasaan yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena bahan pembelajaran ini melibatkan banyak perasaan dan pengertian siswa dibandingkan dengan media lainnya. Media ini memberikan pengertian yang mendalam dan pemahaman yang lebih lengkap akan benda-benda yang nyata. Unsur manipulasi merupakan unsur penting dalam penggunaan media 3 dimensi. Dengan memainkannya, diharapkan siswa dapat belajar. Contoh media 3 dimensi yaitu yang pertama, spesimen. Berbagai jenis spesimen yang biasa digunakan dalam pembelajaran antara lain adalah akuarium, yakni tempat untuk memelihara makhluk air. Yang kedua, terarium, yakni kotak tempat memelihara binatang melata. Dan yang terakhir, kebun binatang. Dan ada juga kebun percontohan, insektarium, herbarium. Yang ketiga, model atau tiruan. Model atau bahan pembelajaran tiruan merupakan tiruan dari suatu objek yang berbentuk 3 dimensi. Diciptakan sedemikian rupa sehingga bentuknya serupa walaupun dalam segi-segi yang lain tidak serupa. Pertimbangan yang seringkali dikedepankan dalam penggunaan model sebagai bahan pembelajaran adalah ukuran, waktu, dan juga letak. Kerumitan dan pemahaman tentang proses. Berbagai jenis
Kejadian masa lampau dapat berupa benda atau makhluk hidup yang telah punah. Sebagai contoh adalah model binatang purba. Dinosaurus akan dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret terhadap pesan terkait dengan masa lampau. Demikian juga bangunan yang sudah punah juga dapat dibuat model tiruannya. Yang ketiga ada mock-ups. Mock-ups didefinisikan sebagai alat tiruan yang mempresentasikan gerak atau fungsi dari bagian tertentu suatu benda. Oleh karena itu, biasanya mock-ups hanya dibuat untuk bagian-bagian benda yang dipandang penting saja, agar lebih menyederhanakan penampilan. Bagian-bagian yang tidak terlalu penting tidak ditampakkan, sehingga pemahaman akan lebih mudah terbentuk dalam diri siswa. Sebagai contoh adalah mock-up tentang konversi energi pada ketel uap. Bahan pembelajaran sederhana ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran karena berfungsi dan proses kerja dapat dipresentasikan di samping bentuknya juga merupakan model. Namun demikian, media jenis ini juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan sehingga kendala yang mungkin terjadi dapat diantisipasi pemecahannya. Seringkali, pengoperasian suatu mock-up memerlukan keterampilan khusus yang perlu dipelajari terlebih dahulu dan kualitas rancangan bangunannya berdampak pada keakuratan pesan yang akan disampaikan. Yang keempat ada diorama. Diorama adalah pemandangan 3 dimensi mini dari suatu objek, kejadian atau proses yang disusun atas berbagai simbol dan bahan nyata bertujuan untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Diorama yang dibuat sebagai profesional memang terbilang mahal, namun untuk kepentingan pengajaran, diorama ini dapat dibuat oleh para siswa. Misalnya dengan memanfaatkan kotak kardus, peti kayu, atau kotak sepatu. Diorama sebagai media pengajaran terutama berguna untuk mata pelajaran IPS, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat dikembangkan untuk mata pelajaran lainnya. Yang ketiga ada bahan pembelajaran realita. Realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya tanpa perubahan. Dengan memanfaatkan realita dalam proses pembelajaran, siswa akan lebih aktif dalam mengamati, menangani, memanipulasi, mendiskusikan, dan akhirnya dapat menjadi alat untuk meningkatkan kemauan siswa untuk menggunakan sumber-sumber belajar serupa. Penggunaan realita dalam pembelajaran sangat baik dilakukan karena dapat menampilkan ukuran, suara, dan gerakan yang sesungguhnya. Para siswa akan lebih banyak belajar, misalnya tentang tanaman yang dibawa ke kelas untuk dipelajari dibandingkan dari sekedar melihat gambar. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru sebelum mempergunakan realitas sebagai bahan pelajaran. Selanjutnya ada bahan pembelajaran Ritatun. Ritatun merupakan gambar berseri yang dibingkai sedemikian rupa. Tahapan-tahapan yang ditujukan pada gambar-gambar tersebut dapat dipresentasikan sebagai suatu proses kejadian. Dengan demikian, pada kenyataannya, pesan belajar dikemas dalam media 2 dimensi yang didukung oleh prianti 3 dimensi. Tempat gambar seri tersebut merupakan papan yang dibentuk rel untuk menempatkan gambar-gambar berbingkai. Selanjutnya ada bahan pembelajaran Rotatun. Rotatun sesuai dengan namanya, yakni bahan pembelajaran ini merupakan alat pertunjukan yang bisa diputar. Rota artinya berputar, tun artinya pertunjukan. Bahan pembelajaran ini tergolong ke dalam 3 dimensi bukan karena sifatnya, tetapi karena ukurannya. Prinsip kerjanya hampir sama dengan Ritatun, yakni menampilkan pesan pelajaran yang dikemas dalam gambar 2 dimensi berseri. Namun demikian, dilihat dari segi fisiknya, kedua media pembelajaran tersebut tampak berbeda. Rotatun menggunakan gambar seri yang bersambungan dan digulung pada tempat gulungan yang diletakkan pada bagian tepi kotak. Presentasi gambar ditempatkan pada lubang yang menyerupai layar monitor pada pesawat televisi. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai cara mengembangkan bahan pembelajaran sederhana di sekolah dasar. Seperti halnya dengan mengembangkan bahan pembelajaran yang lain, pengembangan bahan pembelajaran sederhana harus melalui tahapan-tahapan pengembangan bahan pembelajaran yang efektif dan efisien. Bahan ajar tersebut harus memudahkan siswa memahami pesan yang akan disampaikan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengembangkan bahan pembelajaran sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan belajar siswa adalah kesenjangan antara kemampuan dan keterampilan
yang dimiliki siswa saat ini dengan kemampuan dan keterampilan yang bisa kita harapkan akan dimiliki siswa. Kebutuhan apa yang harus dikuasai oleh siswa biasanya sudah terdapat di dalam kurikulum, yang biasanya dijabarkan ke dalam rancangan-rancangan program pembelajaran. Yang kedua, perumusan tujuan atau kompetensi pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan hal penting yang harus dipahami oleh para guru sebelum mengembangkan bahan pembelajaran, termasuk media sederhana. Karena tujuan pembelajaran merupakan tolak ukur berhasil tidaknya proses pembelajaran. Yang ketiga, alternatif media pelajaran yang dapat dipilih. Memilih media pada dasarnya merupakan proses mengambil atau menentukan keputusan dari berbagai pilihan atau alternatif yang ada. Bisa menentukan pilihan media mana yang akan digunakan apabila terdapat berbagai media yang dapat diperbandingkan. Apabila media pembelajaran itu hanya satu jenis, maka tidak akan bisa memilih, tetapi harus menggunakan media pembelajaran yang ada tersebut. Beberapa faktor media pembelajaran yang dapat dipilih secara tepat sebagai berikut. Yang pertama, rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran atau satuan pembelajaran ini harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kedua, sasaran belajar. Maksud sasaran belajar ini adalah siswa yang akan menerima pesan atau informasi melalui media pembelajaran. Ketiga, tingkat keterbacaan media atau reliability. Maksudnya, apakah media pembelajaran tersebut sudah memenuhi syarat-syarat teknis seperti kejelasan gambar, huruf, dan pengaturan warna. Yang ketiga, situasi dan kondisi. Misalnya, situasi dan kondisi tempat atau ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar, seperti ukurannya dan perlengkapannya. Dan yang terakhir ada objektivitas. Maksudnya, bahwa Anda harus terhindar dari pemilihan media yang didasari oleh kesenangan pribadi semata atau subjektif. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.